Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolita Humaira Morgana dengan NIM 2313011010, berasal dari Fakultas Psikologi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan kuis. Jawaban pertama adalah keutamaan pertama dari iptek dalam agama adalah terdapat pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang berarti Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Nah, berarti orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Nah, yang kedua, keutamaannya adalah Nabi SAW bersabda, dan sungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, maksudnya adalah ilmu pengetahuan adalah ilmu warisan para nabi. Yang ketiga, terdapat pada sabda Rasulullah lagi yang bersabda bahwa barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu, dan barang siapa yang ingin urusan akhirat atau selamat di akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu juga, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Nah, dari orang berilmu ini akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, terdapat sabda Rasulullah SAW, yaitu artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkannya untuk jalan menuju surga. Jadi orang yang berilmu itu dimudahkan jalannya ke surga. Yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Jadi orang berilmu ini memiliki pahala yang kekal. Lalu jawaban kedua adalah hubungan antara ilmu pengetahuan dan iman serta ketahuan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemahaman yang mendalam ilmu pengetahuan dapat membantu seorang memahami dan mengkaji penciptaan alam semesta, yang pada gilirannya dapat memperkuat keyakinan dan keimanan. Pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas alam semesta bisa menjadi bukti kebesaran Allah. Yang kedua, pengetahuan sebagai amal ibadah. Pelajari ilmu pengetahuan dengan niat yang tulus untuk memahami dunia dan mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ibadah. Ini dapat menguatkan ketakwaan dan mengingatkan seorang untuk selalu berada dalam kesadaran Allah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan etika. Etika, ilmu pengetahuan dan keadilan dalam penggunaan ilmu pengetahuan adalah prinsip yang sesuai dengan nilai agama. Penggunaan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab dan etis dapat mendukung takwa dan iman. Maksudnya ini adalah dari ilmu pengetahuan kita juga membahas tentang etika atau adab dalam bernegara atau adab dalam di dunia ini. Nah, itu dapat kita contoh untuk mendapatkan keimanan Allah SWT. Lalu yang terakhir, dengan teknologi kita dapat dengan mudah mendakwah dan dapat dengan mudah mendapatkan dakwaan dari orang-orang. Nah, maksudnya seperti ceramah-ceramah yang tersebar di media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, dan lainnya. Nah, ketiga, jawabannya adalah dengan berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan bertambah. Dalam konteks ini, peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat bagi manusia sebagai khalifah semakin terlihat jelas. Sebagai khalifah, tugasnya adalah memberikan panduan dan perlindungan kepada masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, khalifah dapat menciptakan kesejahteraan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maksudnya, khalifah ditunjuk untuk membimbing anggota-anggotanya. Nah, maka dari itu khalifah harus memiliki dasar-dasar pengetahuan, dan dengan teknologi dapat membantu pengetahuan-pengetahuan itu lebih berkembang. Nah, lalu yang pertanyaan keempat, jawabannya seni dapat dijadikan sebagai media dalam menyalurkan ilmu-ilmu agama. Karya seni seperti lukisan, patung, dan karya sastra dapat digunakan untuk menyebarkan ajaran agama dengan menyelesaikan kebudayaan suatu masyarakat. Dalam konteks teknologi, seni membantu menginspirasi inovasi visual dan desain, serta representasi visual yang lebih baik dari data dan informasi kompleks. Infografis, visualisasi data, dan grafik yang menarik secara estetika memudahkan komunikasi informasi kompleks pada audiensi yang luas. Nah, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.